ini adalah kecepatan yang digunakan pada waktu siang hari ya teman-teman. Jadi dia seperti ini, dia menurun kecepatannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu lagi dengan channel Narno Wibawa. Teman-teman, kali ini saya akan mereview modem Orbit, Telkomsel Orbit yang pemakainya sudah mencapai di bulan keempat ya. Seperti di video sebelumnya, saya ingin mereview modem ini setelah pemakaian di bulan keempat ya teman-teman. Sebelumnya kita cek dulu kecepatannya saat ini. Nah, ini ya teman-teman, modem Orbitnya ini kita cek kecepatannya 5 Mbps, padahal diklaimnya itu 15 Mbps ya teman-teman. Tapi mungkin ini dikarenakan faktor siang hari ya teman-teman. Memang kalau malam hari kecepatannya bisa sampai 20 Mbps lebih ya. Dan ini saya pikir wajar lah ya untuk kecepatan seperti ini ya, karena ini siang pengguna juga banyak. Oke, untuk hasil kecepatannya masih dalam kategori bagus, masih kategori rekomendasi untuk kecepatannya ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan promo yang dilakukannya? Ini kita cek, ini My Orbit. Nah, ini adalah website My Orbit, Telkomsel My Orbit ya teman-teman. Dulu saya membeli Telkomsel My Orbit dengan tipe Z1, Orbit Star Z1. Mana ya? Saya cari dulu. Nah, ini teman-teman, Orbit Star Z1. Kita lihat detailnya. Ini detailnya teman-teman. Sekarang harganya sudah 679.000. Tetapi saya membelinya kemarin itu menggunakan paket menggunakan 2 antena. Di sini diklaim kecepatannya 15 Mbps. Tapi kalau untuk kecepatan ini hanya klaim sampai ya, sampai dengan 15 Mbps. Oke, kecepatan sampai sekarang tidak ada masalah. Tetap bagus. Dan paket Fantastic ini 25 GB per 30 hari selama 6 bulan. Nah, ini sampai saat ini saya masih mendapatkannya hanya saja syarat ketentuan berlaku. Terkadang ya seperti yang saya lakukan kemarin itu, saya tidak terlalu detail membacanya sehingga saya membelinya dan tidak mendapatkan bonusnya ini dikarenakan saya tidak membeli yang 30 hari. Sedangkan di dalam modemnya itu dijelaskan untuk pembelian dalam masa 30 hari ya, baru dapat paket ini. Bagaimana dengan harganya? Kalau harganya ini diberikan harga ini ya teman-teman. Dapat paket data harganya murah banget, tapi hanya selama 3 bulan pertama saja teman-teman. Untuk bulan selanjutnya harganya bakalan naik seperti itu. Kita cek berapa harga sebenarnya. Info tarif di sini. Ini sudah dirubah info Telkomsel mulai 18 Agustus 2022 ya, ini perubahannya. Untuk paket pertama ini ya 3 bulan pertama, untuk 3 bulan pertama setelah aktivasi dapat harga seperti ini, 100 GB 131.000. Oke, ini masih masuk murah ya teman-teman. Jadi per giganya itu ketemunya 1.300 gitu ya teman-teman. Namun di bulan keempat dan seterusnya harga akan naik jadi seperti ini, 176.000 untuk 100 GB, yang artinya dalam 1 giganya itu mendapatkan harga 1.700. Jika dibanding kuota internet ini masih termasuk murah, tetapi karena ini berbasisnya modem, ini hitungannya mahal gitu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, harganya ini
kalau dibanding Telkomsel paket itu ini lebih murah ya teman-teman, karena ini ketemunya 1.700 per giganya. Jika Telkomsel paket di smartphone itu biasanya mencapai 3.000 lebih. Nah, kalau dibilang separuhnya ya bisa dibilang separuhnya. Cuman dalam kategori modem harga segini ini termasuk mahal ya teman-teman. Kenapa saya bilang mahal? Karena kalau sudah menggunakan modem, otomatis kita sudah menentukan mengharapkan kuota yang lebih. Jadi 100 GB buat saya pribadi ini habis, ini nggak nyampe 1 bulan ini 100 GB. Kan seperti itu teman-teman. Logikanya kalau cuman penggunaan sekedar tidak nyampe 100 GB ya lebih baik kita menggunakan smartphone saja, bisa dibawa kemana-mana kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah menggunakan modem, kita menggunakan untuk kerja, ya ini masih kurang tepat ini. Ini habis, saya menggunakan 100 GB ini nggak nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu aja sudah habis ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki tingkat penggunaan kuota yang tinggi, maka ini sangat kurang gitu. Kalau saya bilang sangat kurang. Jadi ketemunya berapa? 176 kali 2 udah 300 lebih. Nah, 300 lebih itu sudah bisa untuk menggunakan internet kabel, kan seperti itu. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Jadi dibanding menggunakan modem seperti ini, ya lebih baik menggunakan kabel aja kalau penggunaan kuotanya tinggi. Dan karena saya sudah terlanjur beli, ya saya sih termasuk kurang dengan penggunaan seperti ini gitu ya. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hanya untuk mobilitas biasa aja digunakan di rumah, ya saya rasa ini udah cukup ini teman-teman ya. Apalagi cuman untuk bermain-main saja ya teman-teman, itu udah cukup lah ini. Yang kedua ini saya login dulu. Nah, ini saya sudah login teman-teman. Ini sisa paket data saya ketika saya sudah login. Ini bisa dicek ya. Ini nomor modem saya ini. Cuman ini karena di dalam modem pun tidak bisa ditelepon, tidak bisa di SMS, tidak bisa digunakan apa-apa, sebagai nomor saja ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini penggunaan saya ini lihat semua. Nah, ini harga sekarang ini teman-teman. Pakai data yang bisa saya beli. Yang tadi masa promonya udah nggak bisa sama sekali. Nah, ini yang Orbit Deal ini masih nggak bisa, udah nggak bisa nih ya. Oh, ini 7 hari ya. Nah, ini teman-teman, yang 100 GB 176.000 tadi. Nah, apabila menggunakan yang 250 GB dengan harga 402, ini lebih baik menggunakan internet kabel teman-teman. Ini udah jauh lebih baik. Kan seperti itu ya teman-teman, logikanya seperti itu. Apalagi dengan harga modem yang 700.000, internet kabel ya sudah dapat, kan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ini modem Anda tadi. Mana statistik pemakaian. Nah, ini statistik pemakaian saya. Rata-rata harian saat ini 4 GB. Biasanya saya rata-rata harian itu bukan 4 GB teman-teman. Rata-rata harian itu saya 8 GB. Yang bulan lalu, nah ini rata-rata harian saya 8 GB teman-teman. Karena itu tadi hitungannya kan belum sampai 1 bulan, jadi belum dibagi. Apalagi saya belinya itu baru berapa hari ya, per 1 bulannya itu bukan tanggal 1 teman-teman. Per 1 bulannya itu sekitar tanggal 20, sekitar tanggal 18-an kalau nggak salah. Itu ya. Jadi masih belum dibagi 30 hari. Jadi penggunaan rata-rata harian saya itu 8 gigaan rata-rata. Ini yang bulan kemarin gitu. Jadi 1 bulannya saya menggunakan 254, yang artinya belinya 2 kali dalam 1 bulan. Yang sebenarnya nilainya itu sudah bisa cukup untuk membayar paket internet kabel gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman untuk masalah harga kuota ya. Kalau harga kuotanya itu teman-teman penggunaannya bisa hemat atau hanya untuk penggunaan harian saja, masih bisa, harganya memang lebih murah. Tapi teman-teman apabila untuk bekerja,
ini sangat tidak direkomendasikan karena kuota untuk bekerja itu pasti akan jauh lebih banyak daripada beli 2 kali. Mendingan beli yang unlimited menggunakan kabel gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan kecepatan tadi masih bisa. Kemudian teman-teman, saya informasikan sampai dengan detik ini saya masih tidak bisa login ke dalam aplikasinya. Saya sudah meminta tolong kepada pihak Telkomsel Orbit dan memang dibalas, dibantu juga, tapi masalahnya masih belum selesai. Tetap saja tidak bisa login di aplikasinya dan sampai sekarang. Nah, kemudian teman-teman, dan yang paling saya tidak sukai dengan Telkomsel Orbit ini apa? Yaitu sering kali Telkomsel Orbit ini tidak bisa mengunggah Facebook ini. Karena apa? Karena saya bekerja dengan Facebook teman-teman. Kuota saya habis itu ya memang kebanyakan untuk Facebook karena saya bekerja menggunakan Facebook, yaitu menggunakan robotnya. Saya jualan di Facebook menggunakan robotnya teman-teman. Jadi penggunaan untuk Facebook saya sangat tinggi. Dan seringkali terjadi Facebook ini tidak bisa dibuka seperti ini teman-teman. Ini saya sudah meminta bantuan kepada pihak Telkomsel, masih tetap seperti ini jaringannya. Kalau dicek di pusatnya ini tidak ada masalah katanya. Nah, apakah ini tidak bisa? Bisa sebenarnya teman-teman, tapi harus dengan mereset modemnya. Kalau modemnya sudah direset, biasanya ini bisa lagi gitu. Cuman karena masalah ini terlalu sering, masa sih harus direset terus kan gitu. Otomatis kalau kita reset passwordnya juga bisa berubah kalau udah kita menggunakan password yang di smartphone itu kan gitu teman-teman. Itu masalahnya masih belum selesai sampai sekarang. Dari awal ini memang Facebook sudah beberapa situs, bukan cuma Facebook ya, beberapa situs sulit dibuka menggunakan modem ini. Apabila menggunakan jaringan biasa ini bisa seperti itu. Kemudian yang kedua tidak bisa login, yang ketiga, nah itu ya teman-teman. Nah setelah di reset ya teman-teman, ini baru bisa lagi nih teman-teman. Nah kalau sudah di reset modemnya, biasanya bisa lagi, dan ini sudah bisa. Itulah teman-teman masalahnya teman-teman ya. Memang tidak selamanya tidak bisa, tapi bagi orang yang tidak paham dengan hal demikian, dia pasti pusing dan pasrah, ditinggalkan gitu aja, tidak mau berusaha, mau diapain lagi gitu, tidak mau dia. Itu masalah pertama dari Facebook ya teman-teman. Masalah kedua, ini sering kali untuk situs-situs tertentu, padahal ini bukan situs terlarang, ini sering terjadi masalah internet sehat teman-teman. Nah ini yang sangat menjengkelkan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman di sini? Kesimpulannya adalah modem Telkomsel Orbit ini sangat direkomendasikan apabila Anda hanya menggunakan keperluan untuk rumah tangga atau untuk sekolah seperti itu. Ini masih bisa diandalkan ya teman-teman. Dengan catatan dalam 1 bulan itu jangan melebihi kuota 100 GB. Apabila Anda menggunakan lebih dari kuota 100 GB, ya Anda lebih baik menggunakan jaringan internet kabel, maka pasti akan lebih murah. Karena jika tidak dengan internet kabel, Anda akan menggunakan kuota 2 kali lipat dengan harga yang sangat mahal, apalagi 1 bulannya itu 170 sekian. Jadi selama 2 kali pembelian sudah otomatis 340. Sedangkan itu biaya sudah bisa untuk membayar internet kabel. Jadi buat teman-teman yang memiliki konektivitas yang tinggi, ini sangat tidak disarankan. Kan seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan kecepatannya? Ya internet kabel juga lebih cepat juga. Apalagi kalau malam hari juga pastinya lebih cepat juga seperti itu. Dan ditambah lagi unlimited. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulan kedua, Telkomsel Orbit ini sangat tidak direkomendasikan apabila Anda seorang yang gaptek ya teman-teman. Beneran, serius. Apabila Anda gaptek, saya sangat tidak merekomendasikan Anda untuk membeli modem ini. Kenapa?
Ya karena terlalu banyak masalah nantinya di depannya. Salah beberapa contohnya itu adalah aplikasi yang sulit, website-website yang tidak bisa dibuka. Belum lagi ditambah internet sehat. Seperti itu ya. Padahal yang dibuka itu seringkali bukan situs-situs yang terlarang dan itu tetap terkena imbas internet sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau umpamanya ingin membuka blokir dari suatu situs? Nah, sebenarnya bisa teman-teman dengan cara menghubungin customer service-nya melalui email. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, apabila teman-teman itu seorang yang gaptek, nggak ngerti apa-apa, nggak paham, apalagi komputer nggak punya, seperti itu, lebih baik tidak direkomendasikan. Kenapa? Ya karena kalaupun bisa juga orang itu minta syarat yang aneh-aneh, yang sedikit sulit, minta screenshot ini, screenshot itu, dan lain sebagainya. Memang itu sebagai bukti, kan seperti itu. Cuman saya bilang tadi tuh kalau gaptek, ya dia nggak tahu apa-apa, apa yang dimaksud dengan balasan email tersebut gitu loh. Jadi paham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bukan orang yang gaptek, boleh beli modem ini dengan catatan jangan lebih dari 100 GB per bulan. Kalau kurang dari 100 GB masih oke lah, kan teman-teman bisa menakar sendiri keperluannya untuk apa. Umpamanya anak kuliahan udah cukup 100 GB itu. Tapi kalau untuk pekerja seperti yang saya lakukan ini sangat tidak cukup, seperti itu teman-teman. Oke itu teman-teman, plus minusnya jaringan Telkomsel Orbit yang terupdate. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.